Di sini ada kuda yang sayap. Kuda yang ada sayapnya. Oh, di situ ada kuda yang bersayap katanya. Jangan mengalami apa? Kejadian apa di sini? Sering lihat penampakan itu. Itu penampakan apa? Ya macam-macam. Namanya Joko Bodo. Tempatnya di Watu Lumpang sana, sekarang sudah dilebur terus tak pindah sini. Batunya tak pindah situ. Berbusana Hitam, pakai. hitam. Kudanya putih. Oh, berarti Joko Bodo itu mengendari kuda. Iya, kuda samberangin namanya. Kalau mau bertemu itu minta Jok bakal sama Sandingan. Suatu contoh misalnya ada saya punya usaha, kok Iya. usaha saya sepi misalnya ya. Iya. Terus pingin laris, namanya ikhtiar kan. Bukan berarti meminta pada suatu hal yang gaib, tapi tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi lantaran Mbak Joko Iya, Bodo. nonton Joko Bodo, Allah yang menentukan nanti. Semua anak buah saya sini sukses semua. Yang datang ke sini, Iya. terus ritual minta berkah lah, anggaplah berkah ya di enggak sini berkah, ya. enggak barokah. Di sini banyak yang sukses, Banyak yang sukses tanpa syarat, tanpa tumbal gitu Mbak. tanpa syarat, tanpa tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Gondang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Dureterjo ya, Dusun Dureterjo, Desa Pojejir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kita akan menuju ke sebuah lokasi yang dimana di sana di tengah lahan tebu ya, di tengah ladang tebu terdapat sebuah punden keramat yang dan disakralkan tentunya, yang bagaimana ceritanya punden ini adalah merupakan buah makam dari leluhur yang Bapak Alas Dusun Dureterjo ini. Banyak sekali kejadian mistis yang dialami warga, yang tentunya kita akan menggali lebih dalam lagi kesaksian dari warga lokal sini, yang mudah-mudahan bisa kita kondisikan, kita jadwalkan bertemu dengan juru kunci atau juru rawat yang mengelola dan menjaga lokasi punden ini ya. Dan hari ini kita juga bersama Adik Aisyah, anak Indigo, yang kita nanti akan mencoba berinteraksi sama Adik Aisyah. Adik Aisyah ini akan kita mintai untuk menerawang ya, melihat suatu hal gaib yang ada di punden tersebut. Oke, jangan di-skip. Ikuti terus penelusuran saya hari ini. Teman-teman, jadi hari ini kita masih bersama anak Indigo, anak ajaib, Adik Aisyah. Om ini penasaran Adik Aisyah, sebentar. Tangannya lo kok nggak hilang ini? Bulunya ini bulu asli. Nah, bulu asli emang ini? Kok kayak palsu deh? Tak bisa dicabut. Kok bisa dicabut? Ini kalau kena air nggak luntur ya Adik Aisyah? Kayak seperti dicat ya? Adik Aisyah nggak malu seperti ini, enggak ya? Kalau ada yang ngecek bilang gini, ya ini sampean nggak punya seperti ini, aku punya, aku manusia super gitu ya. Ini bulu asli loh teman-teman ya, bulu asli. Dan Adik Aisyah ini ternyata memiliki indera keenam yang orang biasa tidak bisa melihatnya. Adik Aisyah sini dong, sini. Adik Aisyah ini kan tempat angker, ngerti angker? Diikutkan. Adik Aisyah di sini melihat apa? Pocong. Pocongnya di mana? Coba om ini diantar. Di mana pocongnya? Sini. Oh, di situ ada pocong. Nah, Pocongnya itu warnanya apa sih? Pocong itu warnanya apa? putih. Putih. Di bawah pohon itu. Kalau kakek-kakek duduk di situ, Di situ ada apa? kakek-kakek pakai baju hitam. Sedang apa Adik Aisyah di situ? Dia sedang duduk. Sedang duduk di batu sana itu. Terus ada apa lagi? Ayo ikuti Adik Aisyah ini. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat ya teman-teman. Ada apa Terus lagi? di sini ada kuda Kuda. yang sayap. Kuda yang ada sayapnya. Di mana Adik Aisyah? Di sini. Oh, di situ ada kuda yang bersayap katanya. Ini banyak sekali kesaksian warga sini yang melihat sesuatu yang janggal ya, makhluk gaib. Ada apa lagi Adik Aisyah di sini? Ada keris. Ada keris. Ya, Di mana Adik Aisyah kerisnya? di sini. Oh, di situ ada keris. Ya, Keris itu seperti apa? seperti ular. Kerisnya seperti ular. Nancep di bawah pohon situ. Ada keris yang menancap di pohon yang menyerupai ular. Ngapunten. Om paring asma sinten Om jenengan? Yanto. Mas Yanto ngoten nggih. Nggih. Mas Yanto. Ini kan sebuah punden ya, punden desa nggih. Nggih. Punden desa. Dinamakan punden apa namanya? Nggih. Mbah Said ya. Jenengan sebagai atau selaku warga lokal sini tentunya paham akan cerita tentang punden ini ya, kemistisan sebuah punden yang ada di tengah persawahan ini. Kesaksian warga sini. Pernah nggak melihat sesuatu yang bolehlah dibilang
gaib atau mistis gitu di tempat ini. Iya. Jenengan mengalami apa? Kejadian apa di sini? Ya sering lihat anu itu penampakan itu. Itu penampakan apa? Ya macam-macam. Bisa disebut salah satu dari penampakan yang jenengan jumpai di tempat ini? Bekas itu ya penampakan ular, pocong, barang itu. Ular? Iya. Ular itu ular apa? Yang terlihat itu ular naga kah atau ular besar apa gitu? Ya ular besar itu, hitam. Itu ular beneran atau ular gaib kira-kira? Kurang tahu juga. Berarti kalau seperti itu ular nyata ya, boleh dibilang ular nyata ya, tapi besar ya di Iya. sini ya. Kalau pocong itu jenengan siang atau malam hari di sini? Malam Pas lagi apa jenengan? Kok malam-malam di sebuah punden seperti ini? lagi nyari nganu kecot. Nyari bekecot, Iya. nyuluh bekecot Iya. ya. Ceritanya seperti apa kok tiba-tiba melihat pocong? Ya bau parfum wangi gitu. Di situ ada penampakan pocong. Belum melihat sosok pocong itu tercium aroma wangi, Iya. seperti aroma orang mati gitu ya, parfumnya orang mati, minyak serimpi atau apa itu ya, Ya minyak serimpi. serimpi itu ya. Terus setelah itu muncul sosok pocong. Iya. Itu di lokasinya di mana? Di sebelah situ, pojokan situ. Pojok dari punden ini. Iya. Jenengan melihat nyata itu pocong. Iya. Terus respon jenengan ketika melihat sosok pocong itu seperti apa? Lari kah atau Ya biasa. nggak pingsan? Enggak. Enggak. Biasa. Pak Said, Nyai Said. Mbah Said dan Ya. Nyai Said. Ya. Berarti Ini suami istri. Beliau ini yang bapak yang alas dusun dusun Joterjo. Joterjo sini. Ya. Jenengan sebagai atau selaku juru kunci atau kuncen ini sudah berapa tahun, Mbah? Sudah lama saya di sini. Sudah lama. Ya, mulai bujangan. Mulai tahun 78 nggak salah. Awal ditemukan punden ini mungkin ya, Mbah? Sebetulnya dulu ini amburadul. Coba diceritakan, Mbah Slamet. Amburadul. Awal ditemukan dan dipelihara sampai kondisinya luar biasa sekali ini Ya. seperti apa? Coba diceritakan. Asal muasal ya. Ini ada dua kemungkinan. Yang sebelah sini dusun Joterjo, sebelah utara yang timur ya itu dusun Darum. Nah ada Moncopat, Tanduran Kamboja, di situ tanaman juwet Moncopat. Mana yang luhur aslinya? Yang aslinya ternyata yang tanaman juwet itu punah mati. Yang hidup Moncopat Kamboja sini. Ya ini sebut pundennya. Maksud Moncopat itu jumlahnya 4 gitu? Ya, 4 penjuru gitu? ya 4 penjuru. Sana tanaman Juwet. juwet 4 penjuru. Sini Kamboja 4 penjuru. Ini menyusul. Pukul sendiri kalau asem. Ya, jadi ada 4 Kamboja yang masih Ya. hidup sampai sekarang ya, Ya. Mas, ya. Kalau yang Juwet sana yang 4 juga Tapi itu aku sudah. yang asal muasal. Yang Mbak Saidnya sih, Nyai Said sini. Bengkal bakal. Baik. Kalau boleh disampaikan siapa sebenarnya beliau yang dimakamkan di sini? Mbah Said sama Nyai Said. Nyai Said. Itu dari kerajaan atau dari orang? Dari Mataram. Dari kerajaan Ya. Mataram. Kalau malam Jumat pagi bahasa Jumat Tunggal saya tahu saya terbulan. Saya kumpul di sini. Para peziarah. Ya. gitu ya. Oke, dari peninggalan yang menguatkan bahwa ini adalah beliau ini seorang yang dari Mataram gitu. Ya. Apa itu, Mbah Said? Apa? Berupa apa? Berupa apa tulisannya? Atau Ada tulisan. ada yang Ada. menguatkan bahwa ini orang Mataram gitu, Ya, ada ya? ada. Batu nisannya ya? Tulisan Nanti ada. Simbol arah penjuru. oh di Di sini. di luar sana ya? Ya sini. Kan Di kemudian situ saya tempatnya ada simbol Peko. huruf Eko. Ya. Baik, selama jenengan mengabdi sosial di sini untuk merawat punden ini kita ngobrol ke mistisnya, Pak Ya. Said, ya. Apa pengalaman yang jenengan alami di sini selama ya merawat tempat ini, Pak Ya, Said? ada ular, weling ya, berupa tancap di situ, keris, wujudnya ular weling. Keris yang tertancap. Ya, Itu di mana tertancap? di situ. Di pojok situ Ya. ya. Ataukah mungkin keris apa korowelang gitu ya? Ya, Bisa jadi ya. ya, Tapi keris itu muncul, muncul jenengan melihatnya itu wujud ular tadi. wujud ular. Ya, Berapa kali jenengan melihat keris itu? 3 kali, nggak salah. 3 kali. Ya. Dengan posisi ritual kah atau sadar seperti Ya pas ritual di situ. pas ritual ya? Kasih tahu, Nyata kelihatan keris. nyata Mungkinkah sampai sekarang masih ada keris? masih ada. Masih ada. Ya. Pernahkah ada orang yang berupaya untuk mengambil keris tersebut? Nggak boleh ya, nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Jenengan juga sempat menceritakan bahwa di sini lo ada keris itu ya sama orang-orang. Nggak mau saya.
Ini diceritakan ke publik loh, nggak apa-apa. Ya, enggak Nggak mau apa. ya, cerita. Enggak, jenengan kan menceritakan di Iya, sini. iya. Kalau misalnya nanti ada orang yang melihat tayangan ini, oh di sana ternyata ada keris, Oh. misalnya diambil gitu gimana? Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya bisa. Oh gitu ya. Ya, pokoknya bisa. Terserah. Pokoknya bisa. Yang jelas saya jenengan bahwa memang di situ masih ada pusaka Ya, yang keris ya. yang punya ekor Ya. ular rolling tadi. Pokoknya bisa, enggak apa-apa. Gitu ya, Mas Slamet ya. Selain dari keris itu, apalagi yang jenengan? Ya, penampakan, ya, Hmm. yang mistik itu namanya Joko Bodo. Manusia atau orang yang bernama Joko Bodo. Manusia namanya dulu namanya Joko Bodo. Tempatnya di Watu Lumpang sana, sekarang sudah dilepur terus tak pindah sini. Lumpangnya. Ya, batunya tak pindah situ. Tak kasih dengar. Joko Bodo. Ya, Joko Bodo. Berarti sering berinteraksi ya sama jenengan. Ya, Joko Bodo. Ngobrol gitu Ya, ya. sering ke rumah. Sering ke rumah. Ya. Memperkenalkan diri juga namanya Joko Bodo. Ya, Joko Bodo. Bisa digambarkan di sini seperti apa penampakan orang yang bernama Joko Bodo itu, Mas Slamet? Sama ini adik saya juga. Besar. Wajahnya Ya. tinggi besar. Serem. Memang seperti orang Ya, beneran. serem. Berbusana Hitam. pakai. Hitam. Jubah. Masalah kudanya putih. Oh, berarti Joko Bodo itu mengendari kuda. Iya, kuda sambar angin namanya. Mengendari kuda atau punya peliharaan kuda gitu. Punya kuda sendiri, sambar angin namanya. Yang ditunggangi setiap hari. Ya, sambar angin itu namanya. Kudanya namanya Sambarang. Sambar angin. Mas Slamet, boleh nggak disampaikan ke pemirsa semua bagaimana awal jenengan bisa melihat atau berkenalan lah sama ngapunten Mbah Joko Bodo lah anggaplah Nah, yang punya kuda dulu Sambarang kan ini. gini, yang ngelawat sini itu kan dipukar, dipego kemarin. Terus lari kemana-mana minta tempat. Lari kemana? Ya, minta tempat terus saya kumpulkan di sini. Kene ae wis cara Jawane, manggon kene ae. Di sebuah lokasi yang berbeda, yang Ya. dimana di sana juga ada banyak penghuninya. Salah satunya Joko Bodo itu di sana dipugar atau digarap Ya. itu lahannya ya. Ya, terus saya panggil Oh. ke sini. Jangan kumpulkan di sini. Ya, saya kumpulkan di sini. Berarti sampai saat ini sosok itu juga masih ada di Masih sini. ada Joko Bodo. Jenengan sering bertemu beliau atau bisa berinteraksi itu hari-hari apa gitu Mas Slamet? Ataukah mungkin setiap hari jika jenengan kehendaki bisa berkomunikasi dengan beliaunya? Bisa. Tapi seandainya kita uji jenengan ya Mbah, tolong dipanggil gitu, jenengan bisa lihat tapi kita nggak mungkin bisa ya Mbak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan itu mungkin malam hari ya, kalau Ya. siang nggak mungkin kan? Ya. Ini kan anggaplah jenengan itu sudah bersahabat dengan makhluk yang tidak bisa dilihat orang awam ya kan? Bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, bahkan mungkin jenengan juga bisa melihat alam gaib kan ngoten nggih Ya. Mas Slamet. Berarti jenengan bukan orang sembarangan Mas Slamet. Jenengan pernah nggak menceritakan tentang apa sama Mbah Joko Bodo itu, atau beliau itu punya permintaan apa gitu? Nah, permintaannya Joko Bodo kalau mau bertemu itu minta cok bakal sama sandingan, Cok bakal sama sandingan. Nah, ini bentuknya cok bakal. jenengan mulai membuka pembicaraan bahwa ketika ada orang yang ingin bertemu beliau, Mbah Joko Bodo itu minta cok bakal. Ya. Berarti orang yang punya keinginan ya. Suatu contoh misalnya ada saya punya usaha, kok Ya. usaha saya sepi misalnya ya. Ya. Terus pingin laris, namanya ikhtiar kan. Bukan berarti minta pada suatu hal yang gaib, tapi tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Kalau- lantaran Mbah Joko Ya, Bodo, Rontuan Joko Bodo, Allah yang menentukan nanti. kira-kira bisa nggak Mbah, saya kok pingin laris dagangan saya? Insya Allah bisa, Bisa. bisa. Insya Allah. Semua anak buah saya sini sukses semua. Semua anak buah panjenengan Ya, sukses semua. yang datang ke sini Iya, ya, sukses. terus ritual minta berkah lah, anggaplah Iya, berkah ya di nggak sini berkah, ya. nggak barokah. Heeh. Di sini banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Contohnya jangan Perdagangan jangan banyak, jangan ya. disebut namanya, cuman Ya. jangan kasih contohnya. Ya. Mereka pengusaha kah atau pegawai? Ya, atau- pengusaha Jok Sadel Hmm, di Unggahan Mojokerto. hmm. Pengusaha ya. Ya, berhasil. Untuk syarat ritual datang ke sini itu membawa sajen apa kalau bisa disebutkan di sini? Bawa Sekar Melati. Bunga melati. Bunga melati, dupa melati. Dupanya pun harus melati. Harus melati. Berarti yang disukai di sini itu aroma melati gitu Ya, ya. aroma melati. Kan suci.
boleh nggak tempat ini dibilang tempat pengelarisan lah untuk minta berkah gitu? Orang ketika punya, ya itu tadi kita sebutkan punya usaha yang kolab atau bangkrut, saya mau mencari pengelarisan di Punden apa namanya, Mbak Said. Mbak Said, itu ya Bisa. tempat pengelarisan Kalau gitu ya. jodoh ya bisa. Jodoh bisa. Bisa. Nah ini kebetulan Rumah ada- tangga, congkrah. bisa, Bisa. bisa rukun ya. Bisa rukun. Ya Allah. Ini kan salah satu teman kita ada yang Ya rukun. belum menikah ini. Bisa ya kira-kira Bisa. Rizal ke sini ya. Insya Allah di YouTube nanti kalau sudah bakar insya Allah lancar, sukses. Dengan syarat Ya, saya jawab tadi. Tak Pak. jawab. oh, Tawasul tadi mau diliput, Mbah. Ya sukses yang liput. oh, amin ya amin. Ya. Jadi di samping pengelarisan tempat usaha juga untuk enteng jodoh gitu ya Mas Ya, Slamet ya. Bisa. Ya mudah-mudahan nanti teman saya cepat dapat jodoh 2 atau berapa gitu nanti ya setelah datang ke sini ya Mas Slamet ya. Ya unit. Jadi dengan syarat sangat mudah, hanya cukup bawa bunga melati dan juga dupa melati. Lupa melati. Tidak ada syarat-syarat lain, cukup berdoa di sini, jangan Ya. dampingi upaya yang mereka hajatkan atau keinginan yang mereka inginkan itu mudah terkabul. Terkabul, Itu insya Allah. tanpa syarat, tanpa tumbal gitu Mbak. Tanpa syarat, tanpa tumbal. Barangkali gini, sesuatu yang ada kontaks dengan makhluk gaib biasanya kan yang lebih terkenalnya itu pesugihan. Anggaplah pesugihan itu kan ada tumbal, Ya, pengelarisan juga ada tumbal. Tapi kalau di sini tanpa tumbal ya Mas Slamet? tidak ada. Hanya Hmm. tumpengan aja. Setelah sukses. Ya, tumpengan aja. Oh, syaratnya cuma itu ya. Ya. Itu kalau sudah berhasil, apa yang Berhasil. diinginkan, Ya. tumpengan Ya, aja. kegiatan tumpengan aja. Tidak ada tumbal sama sekali. Tidak ada. Itu sangat enak sekali loh. Tapi Ya. bukan berarti kita syirik ya Mas Slamet ya. Tidak. Bukan syirik, bukan musyrik, bukan menyembah memohon pada Tidak. selain Tuhan. Nggak Tapi boleh, namanya upaya manusia ya kan. Itu lantaran ya. Sekali lagi kita tekankan ini hanya lantaran Ya, hanya suatu tempat. melangkah. Hmm. Ya. Iya. Itu Terus. laporan. Bagaimana Mas Saidnya saya nanti laporan. Gitu. Nggak tahu. Kita kembali lagi ke mistis yang jenengan alami di tempat ini. Selain Mbah Joko Budo, keris juga ular, keris berekor ular tadi, yang nyata jenengan temui di sini ada sosok apa lagi, Mbah Slamet? Yang sosok nyata lagi Mbah Kertogongso yang ada di Kerapia Kerapia itu mana? sana, Tebu. Berdekatan juga dengan Punden ini ya? Ya, Namanya Kerapia, Kerapia. juga Punden, Enggak, Kerapia, tempat beristirahat. tempat istirahat. Itu Mbah siapa namanya tadi? Mbah Kertogongso. Siapa itu beliau itu? Mbah Kertogongso yang menghuni situ. Jenengan pernah bertemu Pernah tinggi besar hitam di lokasi mana? di lokasi Tebu. Oh ya di sana, Ya, bukan di sini ya? bukan. Apakah ada kaitannya dengan tempat ini, beliaunya itu? Ke sini. Oh, sowan ke sini juga? Ya, aku kalau Jawa nih, aku Mbah Kertogongso le, omaku ning kono. Ning Kerapia. Memperkenalkan diri. Ya, Berarti kalau beliau sowan ke sini dan beliau ini Mbak siapa namanya nih? Mas Said. Mbak Said ini lebih sepuh dari beliau yang ada di Ya, sana. lebih sepuh. Gitu. Ya, Memang seperti itu ya, Mbak Slamet. seperti itu. Ini luar biasa sekali, Mbak Slamet ini ternyata sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib ya. Boleh saya bilang orang sakti ini yang bisa menembus dimensi alam gaib gitu ya, Mbak Slamet ya. Ya, Jenengan juga seorang spiritual kah kalau boleh? spiritual. Oh gitu, Mbak Slamet. Kebetulan ya, nggak apa-apa kan? Kita buka di sini. Mbak Slamet ini ternyata saya nggak sengaja ucap, ternyata beliau itu juga seorang spiritual. Boleh kalau orang Jawa mengatakan dukun gitu, Pak ya? Ya, Dukun. ya. Dukun itu kan orang yang dimintai tolong seseorang untuk suatu kesusahan atau pengobatan. Apa, Mbak Slamet? Pertolongan dalam hal apa gitu? Pertolongan apa saja bisa saya. Kena santet Dari santet bisa. bisa. Oke, Disebut aja Mas Slamet apa Ya. saja. santet, mau pelarisan, usaha sukses, masa rumah tangga berantakan, itu bisa. Dari jodoh bisa. Gitu. Insya Allah terkabul. Tolonglah intinya. Ya, tolong. Namun nggak boleh pamer itu. Oh, nggak boleh apa mereka. Nggak boleh pamer. Jadi ketika ada misalnya orang datang atau sowan ke jenengan gitu, Mbak aku tolong Mbak. Kok bojoku digomlayu wong, gitu Mbak, ben bojoku balik gitu bisa? Bisa, putar geleng itu Oh, harus. putar gini. Iya, Pengobatan dalam gitu, sakit apa gitu bisa? bisa. Yang non medis maksudnya? Iya, Bisa ya. daun rupa apa saja bisa. Orang Itu kan dari Maha Kuasa. betul. Ya. Diciptakan nggak? Kan bisa. Penemuan titiknya. Ini buat kan bisa. Serba bisa lah intinya. Macam-macam. Tamu ke rumah saya macam-macam. Dan tanpa tarif Bang. Ya. Tanpa tarif. Seikhlasnya gitu. Ya, wih macam-macam.
Yang paling ekstrim Mbak Slamet Ya, bisa disampaikan, jenengan pernah ngobati orang yang sakit apa gitu, yang paling ekstrim lah, yang membuat jenengan kok eling sak lawase urip. Nambah niti yang kena nopo ngoten. santet. Pripun ceritanya Mbak Slamet? Nah, perutnya besar, ya, itu digunakan sama istrinya. Ada fotonya, ada. Kena santet itu ya? Iya, Jenengan obati, ya obati. Tak kasih air, kok. berapa kali pertemuan pengobatan itu? 2 kali pertemuan, Langsung sembuh? langsung sembuh. Jadi jenengan kasih apa? Cuman Ya, air, air gitu? air. Nggak sampai mengeluarkan isi apa paku atau Enggak, air. kempes gitu? Langsung Bu? kempes. Katanya kan air, begitu panas kan harus kasih dingin. Hanya mengobati kah atau mengembalikan Mas Slamet? Tak obati aja. Nggak dikembalikan lagi ke yang Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi tugas jenengan hanya untuk menyembuhkan, menolong, Bukan menolong. bukan untuk melukai, kata nggih. Kan itu urusannya Tuhan. Urusan kan? Tuhan. Nggih. Mau nandur bakal tukul. Itu Siapa aja. yang menanam pasti Ya. akan tumbuh. Ya, Kan? bakal tumbuh. Nandur olo ya cukul olo kan. Olo. Ngoten. Selamat untuk yang terakhir. Ya, Ada yang ingin jenengan sampaikan tentang tempat keramat yang dinamakan Punden Mbah Said ya? ya. Apa harapan jenengan ke depan? Keinginan jenengan tentang punden ini? Harapan saya, masyarakat ini harus diurik-urik, guyup rukun masyarakat Dusun Jawa Terjo. Itu aja. Miliknya orang Dusun Jawa Terjo semua. Ya, intinya ke depannya mudah-mudahan tempat Ya. ini masih tetap lestari dan warga sini melek akan Ya. peninggalan leluhur kan gitu ya. Tawasul banyak orang gitu loh. Ya, Oke. doakan Mbah Saidnya Said leluhur sini. Oke. Dan setiap hari-hari misalnya Ruat Desa itu sering dibuat acara di sini. Ya, buat Tumpeng acara apa? di perapatan. Oh gitu. Tetap di Sini, perapatan sana tapi Tawasul. tawasulnya di sini. Ya, Oke. Cukup nggih Mas Slamet nggih. nggih. Mas Slamet matur suwun, terima kasih sudah jenengan sudah berkenan berbagi pengalaman dan menceritakan tentang kemestisan tempat ini yang dimana sangat seru sekali. Kita simak tadi agak merinding juga bulu kudu. Ini kalau malam hari makin oke sini ya Oke. Mas Slamet ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, Amin. dimudahkan rezeki, Amin. dipanjangkan umur dan berkah, Amin. dan semoga tempat ini tetap lestari. Amin. Tunggu tinunggu nggih Mas Slamet nggih. Ngapunten apabila ada kesalahan dari kami harus dijadikan maklum karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Tutupan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.